Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Dia nggak ada reaksi. Aneh, nggak mungkin. Betul, Bu. Dia hanya menyatakan terima kasih saja kepada saya. Setelah itu dia tidak berkata apa-apa lagi, Bu. Baiklah, Pak. Tolong telepon saya kalau ada kabar selanjutnya. Baik, Bu. Sampai nanti. Memang dia ingin perceraian ini. Kurang ajar dia. Assalamualaikum. Bisa bicara dengan Tiara? Saya sendiri. Tiara, saya mamanya J. Apa kabar, Ma? Gak usah basa-basi, Tiara. Saya cuma mau ngasih tahu kamu, kalau sekarang istrinya J, yaitu Ayu, sudah hamil. Mulai sekarang kamu bersiap-siaplah untuk jadi janda. Karena sekarang sudah terbukti bahwa kamulah yang mandul. Kamu sebagai wanita tidak berguna. Jadi saya minta mulai sekarang kamu harus menjauhi anak saya. Sekarang kamu sudah melupakan J, kan? Hapus dia dari ingatan kamu. Anggap kamu nggak pernah menjadi istrinya J. Surat cerainya segera saya kirim. Dan tolong tanda tangani secepatnya supaya semuanya cepat selesai. Saya nggak mau kamu mengganggu ketenangan anak saya beserta istri dan anaknya. Ngerti kamu? Saya tunggu surat cerainya. Oh, bagus. Bagus sekali. Ternyata kamu bernyali besar, Tiara. Tapi ingat, Tiara, kamu nggak akan mendapatkan apa-apa. Karena secara keseluruhan kamu tidak menghasilkan apa-apa. Saya tidak keberatan. Dari dulu sudah saya katakan bahwa saya tidak pernah menuntut apa-apa. Itu karena sekarang terbukti kamu nggak berguna. Coba kalau kamu bisa menguasai J, ceritanya akan lain. Kamu akan menuntut hartanya J. Tapi sudahlah, itu sudah basi. Yang penting sekarang, yang harus kamu pikirkan adalah secepatnya kamu tanda tangani surat cerai. Kalau tidak, saya tidak akan membiarkan J menderita gara-gara kamu. Ngerti kamu? Ada apa, Kak? Ibunya Mas J ya? Sudahlah, Kak. Yang tabah ya. Mudah-mudahan semua cobaan ini cepat berlalu. Ternyata Tuhan sudah menunjukkan jalan. Istrinya Mas J hamil. Jadi sekarang kan sudah jelas siapa yang salah. Kakak bahagia mendengarnya. Kakak bahagia. Walaupun hati kakak sakit, Sita. Sudahlah, Kak. Bukankah kemarin Kak Tiara bilang kalau sekarang kakak sudah menganggap masjid tidak ada? Lebih baik sekarang Kak Tiara konsentrasikan sama urusan perpisahan itu. Dan Kak Tiara akan kembali sama Mas Krisna. Gugatan cerai saya meliputi 1. Ketidakcocokan lagi dalam menjalani prinsip perkawinan. 2. Putus komunikasi selama 3 bulan terakhir. 3. Tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin selama 6 tahun. 4. Telah terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh suami. Telah
terjadi perselingkuhan oleh suami. Apa maksudnya? Sudahlah, Chris. Kau tutup sajalah pintunya. Aku sudah lapar kali nih. Perutku tak tahan lapar. Tadi sudah saya ketuk, Bang. Tapi Pak Kelvin tidak menyaut. Ah, kau ini. Siapa tahu dia lagi di kamar mandi. Cobalah kau kutuk lagi. Kalau dia tidak menjawab lagi, itu berarti dia sedang tidur. Nah, kalau dia sedang tidur, aku makan dulu. Ayolah. Ayolah. Pak Kelvin. Pak Kelvin. Pak Kelvin. Makan malam sudah siap, Pak. Aneh. Orang baru mau diceraikan sama istri saja, sampai tidak makan 1 hari. Bagaimana pula nanti kalau benar-benar diceraikan? Bisa 1 bulan dia tidak makan. Pak Kelvin. Pak Kelvin. Kalau Pak Kelvin tidak mau makan, saya makan duluan, Pak Kelvin. Lapar kali perut saya, Pak. Apa kau, Togar? Pak Kelvin. Kalau kau mau makan, makanlah situ. Saya lagi nggak enak badan, makanya saya nggak mau makan. Jadi jangan ganggu saya ya. Baik, Pak. Chris. Ya, Pak. Kamu hubungin Pak Yesa yang datang kemarin. Kartu namanya itu ada di depan. Bilang sama dia datang besok ke sini. Baik, Pak. Mampus aku. Aku pikir dia tidak mendengar. Dasar sial aku hari ini. Makan dulu aku lah. Saya baik-baik aja. Saya baru mau berangkat kerja. Kok kamu tahu kalau saya masih ada di rumah? Pasti kamu cuma nebak aja ya. Gimana Semarang? Udah selesai belum tugas kamu? Ya udah, pokoknya kamu hati-hati aja ya. Jangan lupa makan ya. Kamu selalu telat makannya. Ya udah, selamat kerja ya Chris. Hati-hati. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiara, ini saya Jay. Apa kabar Tiara? Saya baik. Gimana dengan kamu? Saya baik. Saya cuma mau minta maaf kalau saya baru sempat menghubungi kamu sekarang. Kamu tahu kan Mama gimana? Saya ngerti kok. Terus gimana keadaan istri kamu? Selamat ya atas kehamilannya. Kamu tahu dari mana Tiara? Mama kamu telepon saya. Kayaknya dia bahagia sekali. Ya, saya baru nyadar kalau selama ini saya memang gak berguna aja. Maaf kalau selama ini saya udah menyia-nyiakan hidup kamu ya. Tiara, enggak Tiara. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Saya masih membutuhkan kamu Tiara, kamu masih berguna. Sebenarnya saya ingin sekali ketemu sama kamu Tiara. Saya ingin sekali ketemu sama kamu. Tapi kemarin begitu saya mengungkapkan keinginan saya untuk ketemu sama kamu, Mama mengambil pisau dan nekat untuk bunuh diri, Tiara. Saya nggak bisa melakukan semua keinginan saya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, Tiara. J, saya kan sudah bilang kalau keinginan kamu untuk mempertahankan saya itu percuma. Karena itu akan membuat ibu kamu tuh semakin menderita. Tiara, saya nggak bisa begini terus, Tiara. Saya nggak mau kehilangan kamu. J, ada kalanya kalau kita menginginkan sesuatu, kita harus mengorbankan sesuatu yang lainnya untuk mendapatkannya. Ya kan? Ya seperti sekarang, kamu ingin mempertahankan saya, tapi kamu harus mengorbankan ibu kamu. Dan kamu tahu kalau itu nggak mungkin kan? Dan saya juga tahu itu nggak mungkin. Yang ada justru kamu harus mengorbankan saya untuk ibu kamu. J, kalau memang itu harus terjadi, saya rela. Saya rela berkorban, J. Kalau memang kita harus berpisah, ya kamu juga harus menerima hal itu. Tiara,
Kenapa kamu bicara seperti itu? Hah? Karena ada orang lain? Iya. Enggak, Jay, bukan karena itu. Lalu apa, Tiara? Hah? Ingat, Tiara, saya tidak akan pernah mau melepaskan kamu. Mungkin saya sekarang tidak bisa menemui kamu. Tapi suatu hari nanti, saya akan bawa kamu kembali. Ingat, itu janji saya sama kamu, Tiara. Kamu egois, Jay. Kamu egois, kamu tahu nggak? Kamu tidak pernah memikirkan tentang saya. Bagaimana saya harus menghadapi kehidupan sendirian di sini. Saya menghadapi kesepian saya. Saya itu manusia biasa, Jay. Saya juga butuh orang untuk ada di sisi saya. Tiara! Jay, ibu kamu sudah mengurus surat perceraian kita. Dan saya sudah menyetujuinya. Jadi saya harap kamu bisa menerima keadaan ini. Tiara! Tiara! Pak, pada dasarnya saya setuju dengan surat gugatan cerai ini. Tapi ada satu poin yang saya nggak setuju. Apa itu, Pak? Di sini kan tertulis bahwa saya sudah melakukan perselingkuhan. Pada kenyataannya saya nggak pernah melakukan perselingkuhan, Pak. Dan tolong bilang sama dia, janganlah ngungkit soal lama. Karena saya nggak setuju, Pak. Tapi, Pak, menurut Ibu Kinanti justru poin itu merupakan alasan dia untuk minta cerai pada Bapak. Dan itu yang akan menjadi pertimbangan di pengadilan nanti, Pak. Tapi masalah itu udah berlangsung lama, Pak. Dan kami juga udah sepakat untuk melupakan hal itu. Dan tolong bilang sama dia supaya poin itu dihapus, Pak. Apa tidak sebaiknya Bapak saja yang bicara? Wah, saya nggak mau bicara dulu lah sama dia. Karena saya nggak mau kalau nanti sampai terjadi pertengkaran di antara kami. Dan saya juga akan membiarkan dia melakukan apa saja keinginannya kok. Asal dia bahagia. Dan mengenai masalah kepengurusan Tegar, Pak. Saya setuju kalau anak itu diasuh secara bergantian. Tapi pertama-tama saya akan tanyakan dulu sama anaknya apakah dia setuju dengan cara ini atau tidak. Baik, Pak. Akan saya sampaikan pada Ibu Kinanti. Apa ada yang lainnya, Pak? Saya rasa cukup, Pak. Baiklah. Itu berarti Bapak telah menyetujui perceraian ini, asalkan poin-poin dalam surat ini diperbaiki. Begitu kan, Pak? Iya, iya. Akan saya sampaikan pada Ibu Kinanti. Itu berarti perceraian Bapak sudah dapat didaftarkan di pengadilan negeri nanti. Saya permisi dulu, Pak. Iya. Selamat siang. Siang. Apa? Dia minta poin itu dihapus? Saya nggak setuju, Pak. Itu poin yang sangat penting sekali. Memang dia melakukan perselingkuhan. Tapi, Bu, dia bilang dia tidak melakukan itu, Bu. Bohong, Pak. Memang dia itu sangat pintar bersilat lidah. Dia pikir saya nggak tahu apa? Dia pikir saya masih menjadi istri dia yang sangat mencintai dia, tunduk sama dia, patuh sama dia. Tidak, Pak. Sekarang sudah tidak lagi. Harga diri saya itu sudah diinjak-injak sama dia. Dia itu sudah jelas-jelas berselingkuh. Saya tidak setuju, katakan itu sama dia. Tapi, Bu... Bapak tolong tegaskan sama dia. Saya ingin itu menjadi poin saya yang paling penting untuk menggugat cerai dia, Pak. Tapi, Bu, apakah hal itu tidak akan jadi masalah buat Ibu? Maksud Pak Yesa? Begini, Bu. Pada dasarnya Pak Kelvin tidak keberatan dengan gugatan cerai itu. Dan dia setuju jika memang harus menceraikan Ibu. Tapi dia keberatan dengan poin itu, Bu. Sebaiknya Ibu kabulkan saja daripada Ibu bersitegang terus dengan dia. Toh yang penting Ibu bisa bercerai dari dia. Tapi bukannya itu malah mempersulit hakim untuk memutuskan perceraian saya dengan Kelvin? Hakim akan mengabulkannya, Bu. Tapi yang penting, Ibu harus tekankan bahwa Ibu tidak bisa lagi berlaku sebagai suami istri. Dan kalau Pak Kelvinnya tidak keberatan, hakim akan mudah memutuskannya. Bagaimana, Bu? Baiklah. Saya percaya dengan Pak Yesa. Bapak tolong atur semuanya. Saya tunggu kabar selanjutnya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.
Kok kamu belum siap-siap? Yuk, pesawatnya kan berangkat nanti sore. Ayo, kamu ini mau berangkat atau enggak sih? Atau kamu nggak setuju sama keberangkatan saya ke Jakarta? Ayo! Ingat, saya tidak mau kamu berpikiran untuk mengadukan kepergian saya ke Jakarta sama ibu ya. Saya tidak mau. Saya tidak pernah berpikir begitu, Mas. Hah, terus apa? Kok kamu diem aja? Mas, sebetulnya saya... Ada apa, Ayu? Saya ingin berterus terang sama Mas. Berterus terang apa? Tentang kehamilan ini, Mas. Tentang kehamilan kamu? Ada apa sama kehamilan kamu, Ayu? Ayu! Kamu dengar nggak pertanyaan saya? Ada apa sama kehamilan kamu? Kehamilan ini... sebenarnya pura-pura, Mas. Apa? Saya terpaksa melakukannya, Mas. Saya terpaksa. Saya takut Mama menyeret saya ke rumah sakit dan membuktikan kalau saya mandul. Maafkan saya, Mas. Ampuni saya. Ayu, kamu... Kamu benar-benar keterlaluan, Ayu. Kenapa kamu bisa berbuat senekat ini, Ayu? Kenapa? Kamu sadar nggak? Perbuatan kamu itu bisa bikin malu saya, Papa, dan juga Mama. Ayo, kamu udah bener-bener keterlaluan, tau? Kamu harus bilang sama Mama. Tidak, Mas. Harus, Ayu. Ayu, kamu tidak boleh membohongi mereka. Karena lama-kelamaan ini pasti akan ketahuan. Ayo, kamu mikir nggak pakai otak kamu? Bahwa yang namanya orang hamil itu, pasti lama-kelamaan perutnya akan membesar. Dan bayinya dalam waktu 9 bulan akan keluar. Sedangkan kamu tidak, Ayu. Dan kalau semua orang tahu, semua orang akan mencemooh kita. Ayu, kenapa sih kamu kayak orang bodoh kayak gini, Ayu? Kenapa? Hah? Ayu, kamu tetap harus bilang sama Mama. Tidak, Mas. Kalau kamu nggak bilang, saya akan bilang. Jangan, Mas. Jangan, Ayu. Mas. Mama pasti marah dan mengusir saya. Mama pasti menyuruh Mas untuk menceraikan saya. Bukannya saya mementingkan diri sendiri, Mas. Bagi saya, diceraikan Mas tidak masalah. Tapi bagi ibu saya, dia pasti sangat malu dan kecewa, Mas. Beliau pasti sangat sedih. Lalu kita harus bagaimana, Ayu? Kita cari jalan keluarnya, Mas. Jalan keluar bagaimana? Kau pikir hamil itu bisa dibuat? Ya, asal kita bisa bekerja sama, Mas. Enggak, Ayu. Saya nggak setuju sama ide kamu. Hanya itu, Mas. Jalan keluar satu-satunya hanya itu. Tapi saya tidak mau melakukannya, Ayu. Saya tidak mau. Mas. Ayu, kau pikir dengan mengambil anak Mbok Jah sebagai anak kita itu bisa menyelesaikan masalah? Ayo, kita bicara di sini mengenai hubungan antara seorang ibu dan anak. Kita ini akan memisahkan mereka. Dan apakah kamu bisa kasih jaminan kalau suatu saat nanti Mbok Jah tidak akan mengambil anak itu? Hah? Enggak, Ayu. Ini akan jadi suatu masalah. Saya nggak mau melakukan itu. Saya nggak setuju sama ide kamu. Enggak. Mas. Ayu. Kamu harus bilang sama Mama. Kamu harus minta ampun sama Mama bahwa kamu telah membohongi semua orang. Tidak, Mas. Saya tidak mau melakukan hal itu. Ayu. Mas nggak ngerti perasaan saya. Coba kalau Mas seperti saya, merasa terpojok dan merasa dikorbankan. Mungkin Mas pun akan melakukan hal yang sama seperti saya. Mas, coba Mas pikirkan apa yang terjadi setelah saya mengatakan semuanya pada Mama. Saya akan diceraikan oleh Mas karena saya tidak bisa memberikan keturunan. Saya akan dicemoohkan. Dan saya akan dianggap wanita gabuk yang tidak berguna. Apa Mas tega melakukan semua itu? Apa Mas mau nasib saya seperti istri Mas Jah yang dulu? Jangan melakukan kesalahan 2 kali, Mas. Mas mungkin bisa melakukan hal ini kepada istri Mas, tapi Mas tidak bisa melakukan ini kepada saya. Karena pernikahan kita dilakukan dengan terpaksa. Saya mohon, Mas. Setujuilah usul saya, Mas. Demi kebaikan kita, demi kehormatan Mas juga.
Tidak, Ayu. Saya tidak bisa melakukan ini. Saya nggak bisa melakukan ini. Mam! J, mau kemana, J? Ayu, ada apa dengan kalian? Kok J keluar dengan marah dan nggak gubris Mama? Ayu, ada apa? Kalian bertengkar ya? Mama tahu. Mungkin kalian bertengkar gara-gara kamu mau ikut ke Semarang. Iya. Sudahlah, Yu. Kamu terima saja apa kata J. Yang penting kamu ikut. Kamu bisa memata-matai J supaya dia nggak ketemu dengan Tiara. Kamu mau dia ketemu dengan istrinya, sedangkan kamu dan anakmu disia-siakan? Jangan bikin malapetaka, Yu. Kamu harus waspada sebelum kejadian. Sudahlah, lupakan pertengkaran kamu sama J. Kasihan kan anak kamu? Yang penting sekarang kamu lebih baik siap-siap apa yang mesti kamu bawa. Dan jangan lupa, kamu harus bawa permen supaya nanti kamu nggak mual. Ya. Ibu Kinanti sudah menyetujui usul Bapak. Bapak tinggal membaca kembali surat gugatan cerai ini. Apa dia nggak tanya kenapa saya minta supaya poin perselingkuhan itu dihapus? Tidak. Dia tidak tanya apa-apa, Pak. Ya memang dia agak keberatan. Tapi setelah saya beri penjelasan, dia mau mengerti. Saya setuju, Pak. Silakan Bapak lanjutkan mengenai proses perceraiannya. Terima kasih, Pak. Saya permisi pulang dulu. Ya, silakan. Titip salam saya untuk Kinanti, Pak. Baik. Sebentar, saya ada titipan buat anak saya. Silakan. Tolong sampaikan ini buat anak saya. Saya sampaikan, Pak. Saya permisi pulang. Nanti saya beri kabar mengenai jadwal persidangannya. Oh iya, silakan, Pak. Selamat siang, Pak. Iya. Sayang, ini rumah orang tua ibu, tapi ini juga rumah ibu juga. Kok ibu tinggal di sini? Karena ibu sekarang ini sedang menemani orang tua ibu di sini. Ibu pulang juga kan? Pulang ke rumah ibu? Ya. Iya dong sayang, pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Siapa nih? Ini Tiara dan ini Tegar yang waktu itu kita ketemu di restoran. Ayah masih ingat nggak? Oh iya, hampir lupa. Apa kabar? Baik. Sayang? Baik, Eyang. Kamu apa kabar, Tegar? Baik. Terus ada apa nih? Kok tumben main di sini? Tiara mau main sama Ibu Muti, boleh kan, Eyang? Boleh. Boleh ya? Boleh. Tiara bawa masuk dulu ke kamar ya, Ayah. Iya. Ayo sayang, masuk. Ayo masuk. Hebat. Apa? Itu anak mantan pacarnya Tiara kan? Iya. Kok bisa sih? Apa Tiara betul-betul mau balik lagi sama mantan pacarnya itu? Enggak tahu. Tapi kita lihat aja deh. Yang pasti, Papa lihat akhir-akhir ini Tiara banyak berubah setelah dia kenal sama anak itu. Oke? Yuk.
kita berdoa aja ya. Sweet. Sweet. Salah. Iya, kamu benar. Bentar ya. Gimana? Dia udah datang? Belum, Mah. Terus gimana? Katanya mau berangkat jam 5 supaya nyampe Semarang nggak kemalaman. Ini sudah jam berapa? Kamu udah balik ke HP-nya belum? Sudah, Mah. Keterlaluan tuh anak. Katanya mau berangkat ke Semarang jam segini belum pulang. Apa yang harus saya lakukan? Apa saya akan membiarkan hidup saya terus tertekan? Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini ya Allah. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini ya Allah. Apa yang harus saya lakukan ya Allah? Tolonglah hamba-Mu ini. Tiara, terima kasih banyak ya kamu sudah mengasuh anak-anak ini. Sama-sama Bude, saya senang sekali mereka bermain di sini karena mereka semuanya baik-baik, nggak ada yang nakal, ya kan? Tiara sama Tegar kan udah sering main ke sini. Kapan Bu Muti main ke rumah kami? Iya Ibu Muti, yang Ranti sama yang Arif mau ketemu lah sama Ibu. Iya nanti kapan-kapan ya sayang. Kalau Papa sudah pulang. Asik, Ibu Muti main ke rumah Tiara asik. Besok saya akan ke rumah Mbok Oja. Benar, Mas. Iya. Besok saya akan bicara sama dia. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Jadi bagaimana? Apakah Mbok atau Pak Tukiman sudah mempertimbangkan usulan dari kami? Ya. Saya tahu, Mbok sekarang pasti masih bingung. Tapi coba Mbok pikirkan keuntungannya jika Mbok menerima usulan kami ini. Mbok tidak harus bekerja.
Mbok bisa istirahat di rumah sambil menikmati uang yang saya berikan kepada Mbok dan mengurus anak-anak Mbok. Dan nanti, jika bayi yang ada dalam kandungan Mbok ini lahir, saya janji, saya akan merawat dengan baik dan saya akan memperlakukannya seperti anak saya sendiri. Bagaimana, Mbok? Tapi bagaimana dengan Ibu Aden? Untuk itu Mbok nggak usah khawatir. Paling dalam waktu dekat, Ibu sudah bisa mencarikan penggantinya Mbok. Ya, tapi sekarang yang paling penting, Mbok. Kalau Mbok menerima usulan saya ini, Mbok harus merahasiakan hal ini kepada siapapun juga. Ya, Mbok? Kami sebetulnya tidak punya niat untuk memberikan anak saya kepada orang lain. Walaupun anak saya sudah 4, kami terima. Tapi kalau Denjai betul-betul membutuhkan, ya kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena hidup kami sudah kami abdikan pada keluarga Denjai. Dan saya tidak mau Bapak dan juga Mbok salah tangkap atas maksud kedatangan kami ke sini. Kami berdua tidak ada niatan untuk memaksa Bapak atau juga Mbok. Dan kami juga tidak ingin Bapak atau juga Mbok melakukan hal ini dalam keadaan terpaksa. Saya mengerti, Den. Bagaimana, Mbok? Apakah Mbok sudah rela atau enggak? Rela, Mbok. Ya sudah. Kalau memang itu sudah keputusan Bapak, saya rela. Rela, Pak. Saya tahu sampean wis bingung memikirkan kelahiran anak kita yang kelima. Biarlah anak kita dirawat oleh Denjai. Asalkan kita bisa melihatnya, Pak. Den. Iya, Mbok. Kami masih bisa kan melihat anak saya? Oh, boleh, Mbok, boleh. Boleh. Mbok nggak usah khawatir. Mbok boleh melihat anak Mbok kapan saja. Betul, Den? Benar. Tapi dengan syarat, Mbok jangan menceritakan hal ini kepada siapapun juga. Termasuk kepada anak Mbok. Bukan apa-apa. Kami tidak ingin hal ini justru akan mendatangkan momok buat kita semua di masa yang akan mendatang. Ya, Mbok? Pak? Pagi-pagi udah pergi. Mana si Mbok belum datang, sarapan belum siap. Pada nggak bener semua ini. J, dari mana saja sih kalian? Habis anterin Ayu jalan pagi, Ma. Jalan pagi? Memangnya istri kamu tuh sudah hamil tua pakai jalan pagi segala? J, istri kamu tuh masih hamil muda, masih rentan dengan keguguran. Kalau kamu ajak jalan pagi dan kecapean, bisa keguguran. Udah sana, ajak istirahat. Oh ya, J, tadi malam kamu sampai jam berapa? Jam 12, Ma. Kemana aja? Semalam di kantor itu banyak sekali urusan, Ma. Jadi saya terpaksa pulangnya agak lama. Sampai-sampai saya juga harus membatalkan kepergian saya ke Semarang. Bagus. Kamu memang anak yang baik. Nah, sekarang kamu harus lebih konsentrasi pada istri kamu. Awas ya kalau sampai keguguran. Udah sana, istirahat. Ayo. Ya, Ma. Ayo. Mulai sekarang kita harus bisa bersandiwara. Ingat, jangan sampai ketahuan. Kalau sampai ketahuan, yuk, habis kita. Mama gak bakal maafin kita, yuk. Gak akan. Iya, Mas. Saya janji. Saya janji akan membalas semua kebaikan Mas. Terima kasih atas segalanya, Mas. Saya minta satu tolong. Terima kasih banyak, Mas.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.